Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, ya, dan karena atas berkat dan rahmatnya kita semua masih bisa berkumpul di via Zoom ini. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, yaitu Bapak Aswar SHMS SE, MSI, AKSIE, dan Ibu Khairunisa SH, Estat M Aktuaria, serta teman-teman semua. Nah, hari ini saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Pengungkapan Pengaruh Tipe Industri Profitabilitas dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon PT Pertamina Persero. Baik, langsung saja. Adapun susunan materi pada penelitian ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, lalu yang kedua itu ada kajian pustaka, lalu yang ketiga itu ada metode penelitiannya. Nah, slide selanjutnya, adapun latar belakang dari penelitian saya ini yaitu meningkatkan perhatian terhadap isu emisi karbon. PT Pertamina sebagai perusahaan energi yang memiliki tanggung jawab besar untuk melaporkan dampak lingkungannya secara terbuka. Namun, tingkat pengungkapan emisi karbon di Indonesia ini itu masih beragam. Maka dari itu, penelitian ini ingin melihat bagaimana tipe industri, profitabilitas, dan kinerja lingkungan berpengaruh terhadap keterbukaan perusahaan dalam pengungkapan emisi karbonnya. Baik, slide selanjutnya. Nah, adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu berfokus pada 4 hal, yang dimana apakah tipe industri, profitabilitas, dan kinerja lingkungan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan emisi karbon pada PT Pertamina Persero. Lalu, serta bagaimana praktik carbon disclosure pada perusahaan energi milik negara di Indonesia, khususnya pada PT Pertamina Persero. Baik, selanjutnya. Nah, adapun tujuan penelitian dari penelitian saya itu yaitu menganalisis pengaruh tipe industri, profitabilitas, dan kinerja lingkungan terhadap tingkat pengungkapan emisi karbon pada PT Pertamina Persero, serta ingin memperkaya literatur mengenai praktik carbon disclosure di Indonesia, khususnya pada perusahaan energi milik negara. Nah, selanjutnya. Nah, adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama itu ada manfaat teoritis, ya, di mana manfaat teoritis ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya di bidang akuntansi lingkungan dan pengungkapan emisi karbon. Nah, hasil penelitian ini itu juga dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti lain dalam mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi karbon disclosure di Indonesia. Nah, manfaat praktis ya, yaitu dapat memberikan masukan bagi manajemen PT Pertamina Persero dalam meningkatkan transparansi dan tanggung jawab lingkungan perusahaan. Selain itu juga hasil penelitian juga diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan investor dalam menilai kinerja lingkungan dan pengungkapan emisi karbon perusahaan energi milik negara. Baik, slide selanjutnya. Nah, adapun kajian teori dari penelitian saya, yaitu yang pertama ada tipe industri, yang dimana tipe industri ini menggambarkan klasifikasi sektor usaha berdasarkan tingkat emisi karbon yang dihasilkan. Nah, perusahaan ini yang bergerak di bidang industri beremisi tinggi seperti energi dan manufaktur. Lalu biasanya mendapat tekanan lebih besar dari pabrik
dan pemerintah untuk lebih transparan dalam melaporkan emisi karbonnya. Nah, karena itu perusahaan di sektor ini itu cenderung lebih aktif dalam pengungkapan emisi karbon dibandingkan industri dengan emisi rendah. Lalu yang kedua itu ada profitabilitas, di mana perusahaan ini itu menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Nah, semakin tinggi profitabilitasnya, maka semakin besar kemampuan perusahaan ini itu untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Lalu yang ketiga itu ada kinerja lingkungan. Nah, kinerja lingkungan ini itu uh, menunjukkan sejauh mana perusahaan menjalankan tanggung jawabnya terhadap lingkungan hidup. Nah, kinerja ini itu dinilai dari melalui program proper dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK yang dia itu memberikan peringkat mulai dari emas, hijau, biru, merah sampai ke hitam. Lalu yang terakhir itu ada pengungkapan emisi karbonnya. Nah, pengungkapan emisi karbon ini itu menyampaikan informasi oleh perusahaan tentang gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan operasional. Nah, pengungkapan ini itu menjadi bukti komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan penilaian. Biasanya dilakukan menggunakan Carbon Disclosure Index atau CDI, yaitu daftar item informasi yang seharusnya diungkapkan perusahaan dalam laporan keberlanjutannya. Nah, slide selanjutnya. Nah, adapun penelitian terdahulunya itu, yang pertama itu ada Koswandini dan Kusuma Dewi tahun 2019 ini, dia itu menunjukkan tipe industri dan profitabilitasnya itu tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon, tapi ukuran perusahaan dan leverage-nya justru berpengaruh positif. Nah, lalu yang kedua itu ada penelitian dari Rosiada yang dimana dia itu menemukan bahwa implementasi carbon accounting belum berdampak langsung pada ROE-nya, ya, tetapi tetap memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan stakeholder dan meningkatkan reputasi perusahaan. Maka dari dua peneliti terdahulu ini dapat dilihat bahwa fokusnya itu sama-sama terkait pada isu lingkungan. Jadi secara umum kedua penelitian ini itu menemukan bahwa praktik lingkungannya itu lebih kuat pengaruhnya pada transparansi dan reputasi dibandingkan pada kinerja keuangannya. Baik, selanjutnya. Nah, adapun kerangka pikir dari penelitian ini itu ya ada uh, ada tiga. Nah, tiga variabel independen ini itu ya ada tipe industri, ada profitabilitas, dan ada kinerja lingkungan. Untuk variabel dependennya itu ada cuma satu, yaitu pengungkapan emisi karbonnya. Slide selanjutnya. Nah, untuk hipotesisnya itu penelitian ini itu punya tiga hipotesis. Nah, yang pertama itu tipe industri itu berpengaruh, tipe industri pengungkapan tipe industri profitabilitas dan kinerja lingkungan itu berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon pada PT Pertamina Persero. Baik, selanjutnya. Nah, untuk variabel penelitiannya itu ada dua. Yang pertama itu untuk variabel independennya ada tiga indikator. Yang pertama itu ada tipe industri yang menggambarkan itu klasifikasi sektor usaha yang dimana apakah perusahaan ini berada di industri beremisi tinggi atau rendah. Lalu yang kedua itu ada profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Ini biasanya dilihat melalui rasio atau ROA. Lalu yang ketiga itu ada kinerja lingkungan.
di mana ya ini itu menunjukkan sejauh mana tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan diukur melalui peringkat proper dari Kementerian Lingkungan Hidup. Lalu ada variabel dependen. Penelitian ini itu menggunakan pengungkapan emisi karbon. Nah, variabel ini itu menjelaskan tingkat transparansi perusahaan dalam melaporkan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas operasional. Nah, pengukurannya itu dia pakai Carbon Disclosure Index berdasarkan jumlah item pengungkapan dalam pelaporan keberlanjutan perusahaan. Slide selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat adapun skema desain penelitiannya. Di sini saya mengambil penelitian ini kan berjudul pengungkapan tipe industri, profitabilitas, dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon PT Pertamina. Nah, dari skema penelitian ini dimulai dari rumusan masalah, lalu setelah rumusan masalah itu dilakukan kajian teoritis dan penelitian terdahulu. Setelah itu saya menentukan variabel-variabelnya, dilanjutkan dengan penentuan desain dan sumber datanya, yang mana teknik pengumpulan datanya itu adalah dokumentasi. Nah, data yang terkumpul itu dianalisis melalui analisis deskriptif, regresi linear berganda, uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Nah, tahapan akhirnya itu meliputi penyajian hasil dan pembahasan, lalu saya menarik kesimpulan dari hasil dan pembahasan itu. Baik, selanjutnya. Adapun definisi dari operasional itu di bagian definisi operasional ini saya menjelaskan bagaimana masing-masing variabel dalam penelitian ini diukur. Yang dimana tipe industri itu klasifikasi sektor usaha berdasarkan tingkat emisi karbon, di mana diukur menggunakan emisi tinggi sama dengan 1, lalu emisi rendah itu sama dengan 0. Lalu profitabilitas itu diukur dengan return on asset atau ROA, lalu kinerja lingkungan diukur menggunakan nilai proper dari KLHK tadi. Lalu yang keempat itu pengungkapan emisi karbonnya. Ini itu diukur pakai indeks Carbon Disclosure atau CDI. Selanjutnya. Nah, adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu penelitian ini, populasi dan penelitian ini adalah seluruh laporan tahunan dan laporan keberlanjutan atau sustainability report yang diterbitkan oleh PT Pertamina. Populasi tersebut itu mencakup seluruh data yang membuat informasi mengenai tipe industri, profitabilitas, kinerja lingkungan, dan pengungkapan emisi karbon. Lalu sampelnya itu laporan keuangan dan laporan keberlanjutan PT Pertamina yang memenuhi kriteria penelitian selama periode tertentu. Nah, pemilihan sampelnya ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, seperti tersedianya data profitabilitas ROA, nilai kinerja lingkungan proper, dan informasi pengukuran emisi karbon. Slide selanjutnya. Adapun teknik pengumpulan data dari penelitian ini yaitu menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka. Nah, data ini diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan PT Pertamina Persero yang memuat informasi mengenai tipe industri, profitabilitas, kinerja lingkungan, dan pengungkapan emisi karbon, serta didukung oleh literatur dan penelitian terdahulu yang relevan. Baik, selanjutnya.
Nah, adapun teknik analisis data yang dilakukan secara deskriptif adapun teknik analisis data ini dilakukan secara deskriptif untuk melihat bagaimana gambaran umum setiap variabel, lalu digunakan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh tipe industri, profitabilitas, dan kinerja lingkungan terhadap ungkapan emisi karbon. Nah, pengujian dilakukan dengan uji T untuk pengaruh parsial, uji F untuk pengaruh simultan, dan koefisien determinasi untuk melihat seberapa besar ketiga variabel tersebut menjelaskan pengungkapan emisi karbonnya. Baik, slide selanjutnya. Baik, hanya sampai saja materi yang bisa saya sampaikan. Jika untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand. Baik, untuk Saudari Nurul Adani Ilham, saya persilakan. Baik, terima kasih banyak kepada Saudari Nur Afika atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya, kan saya lihat tadi variabel penelitian saudari ini menggunakan variabel tipe industri. Nah, padahal kan penelitian itu hanya meneliti satu perusahaan, yaitu PT Pertamina yang sudah jelas berada di sektor energi. Dalam kondisi seperti ini, apa alasan kuat yang membuat variabel tersebut tetap relevan untuk digunakan? Saya kembalikan kepada pemateri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang saya tangkap itu, pertanyaannya itu apakah variabel tipe industri itu relevan jika penelitian hanya meneliti satu perusahaan, yaitu PT Pertamina. Begitu. Nah, langsung saja saya jawab, variabel tipe industri itu tetap relevan karena Pertamina ini itu punya banyak subunit usaha dengan karakteristik yang berbeda, seperti hulu, hilir, dan energi terbarukan. Nah, dengan begitu, variabel tipe industri ini bisa digunakan untuk melihat perbedaan tingkat pengungkapan emisi antar segmen usaha dalam satu korporasi besar seperti PT Pertamina ini. Baik, hanya itu jawaban yang bisa saya paparkan. Saya kembali ke penanya. Baik, terima kasih banyak kepada Saudara Nur Afika atas penjelasannya. Nah, yang dapat saya tangkap dari jawabannya, berarti variabel variabel tipe industri ini tetap relevan karena Pertamina memiliki beberapa subunit usaha dengan karakteristik yang berbeda-beda, seperti hulu, hilir, dan energi yang terbarukan. Nah, setiap unit ini memiliki tingkat intensitas emisi dan transparansi laporan yang berbeda-beda. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Saya kembalikan kepada pemateri. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Lalu selanjutnya, baik untuk Saudari Nita Anugrah Ramadan, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kan tadi ini penelitiannya memaparkan tentang pengaruh tipe industri kredit profitabilitas dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon pada PT Pertamina. Nah, terus pertanyaanku itu bagaimana pengaruh jenis atau tipe industri terhadap keterbukaan PT Pertamina dalam melaporkan emisi karbonnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja saya jawab. Kalau dilihat dari jenis industrinya itu, Pertamina ini termasuk ke dalam industri yang beremisi tinggi. Jadi wajar kalau ada tekanan yang lebih besar untuk terbuka soal emisi karbonnya. Nah, karena semakin tingginya risiko terhadap lingkungan, maka semakin besar juga tuntutan transparansinya. Jadi, tipe industri ini bisa dibilang
sangat berpengaruh terhadap keterbukaan pengungkapan emisi karbon perusahaan dan keterbukaan pengungkapan emisi karbonnya itu dalam perusahaan ini. Baik, hanya itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke penanya. Baik, mungkin jawaban dari saudari sudah cukup menjawab pertanyaan saya, yang dimana dapat saya simpulkan bahwa industri Pertamina ini dikategorikan dalam emisi tinggi, jadi wajar jika tinggi tekanannya. Mungkin hanya itu, mengembalikan kepada moderator, kepada presentator. Baik, terima kasih kepada dua penanya tadi. Baik, hanya sampai sini materi penelitian yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu.